Halo Smart Viewers, welcome to Sore-sore seru. Seru banget. Yes, masih bersama gue Nathan dan Loki is good. Dan kita masih ngobrol Nice. tentang siklus refill bersama Kak Brenda. Oke, mantap. Brenda, gue mau nanya berhubungan dengan kampanye nih. Ini kira-kira ini kan pasti berhubungan dengan kegiatan sosial lah ya gitu. Maksudnya ini segi bisnis, tapi kalau misalnya ngomongin mengenai untuk benefit untuk masyarakat, kehidupan, kesejahteraan juga sebenarnya masuk juga gitu. Jadi bukan cuma untuk customer tapi ngomongin untuk kesehatan lingkungan juga sebenarnya masuk. Nah ini apakah memang dari siklus refill sendiri ada berhubungan dengan hashtag di kiri atas tuh? Hashtag isi ulang hemat uang juga tuh. Jadi sebenarnya siklus, aku mungkin cerita sedikit background ya kenapa siklus bisa ada gitu. Jadi kalau dari founder kami, dari CEO dan founder kami itu, beliau tuh sebenarnya pernah kerja di India. Terus habis itu beliau sempat mengalami banjir besar gitu di India. Dan saat banjir kan sebenarnya kelihatan tuh sampah plastiknya banyak yang ngapung, banyak yang menyumbat si drainase dan sebagainya. Kemudian teman-temannya beliau juga sebenarnya berasal dari kalangan menengah ke bawah, yang mana masih pembelian produk sehari-harinya itu masih dalam bentuk saset, dalam bentuk kemasan kecil, karena memang menurut mereka lebih murah kan ya. Karena memang ya, maksudnya kalau pendapatan per harian juga memang bisanya, ya udah kita bisanya beli yang kemasan saset gitu. Nah, sebenarnya di Indonesia tuh sama juga mirip gitu behavior-nya. Jadi karena pendapatannya per hari gitu, pendapatan yang kecil menengah ke bawah, jadi memang masyarakat bisanya belinya kemasan saset. Padahal kalau kita hitung ya, kita tumpuk-tumpuk, itu kan kemasan saset ngehasilin plastiknya berapa banyak tuh kalau dalam sebulan. Dan kemudian kalau kita hitung cost per volumenya, jauh lebih mahal tuh yang kemasan saset. Ya misalkan kayak kita beli minum boba gitu ya, ada regular sama large. Large memang lebih mahal, tapi kalau kita bagi per milinya, sebenarnya large hitungnya lebih murah gitu. Nah jadi karena itu makanya kita bawa isi ulang, dan isi ulangnya tuh bisa dalam bentuk berapa ratus mili itu bebas gitu, sesuai keinginan konsumen. Jadi harganya tetap sama, mau isi 1 liter atau mau isi 500 mili, itu cost per volumenya tetap sama gitu. Makanya itu sih yang kami mau bawa gitu dari siklus, selain pengurangan sampah plastiknya, karena memang seperti kita tahu ya, Indonesia ini sebenarnya negara penghasil sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Meanwhile sebenarnya jumlah penduduk kita nggak urutan pertama atau kedua terbanyak ya di dunia, tapi produksi sampah plastik kita tuh banyak banget gitu dibanding negara dengan penduduk yang lebih padat. Jadi problemnya sebenarnya masih di ini sih, pola behavior buying dari si konsumen, dan kemudian juga istilahnya waste management yang masih kurang gitu di Indonesia. Jadi sampah plastik ya udah mau nggak mau nanti dibuang ke TPA, kemudian berakhir ke laut gitu, kemudian ya dikonsumsi atau malah membunuh gitu ya sama hewan-hewan laut yang berdampak juga gitu ke manusia, karena kita kan mengonsumsi makanan laut juga tuh, kayak ikan, udang dan sebagainya. Jadi sebenarnya ya perbuatan kita ya nanti yang apa yang kita tabur itulah yang kita tuai sebenarnya, dan di siklus kita mau mengurangi hal-hal tersebut gitu sih. Paham. Berarti kalau kalau gue nanya ke Loki, lo sendiri tahu nggak sih kalau di rumah lu penggunaan plastik tuh kayak gimana? Kalau lu gimana? Lu masih gue perhatiin nggak sih plastik loh, by the way. Maksudnya untuk ini ya trash bag ya, gitu kan? Iya. Trash bag, bukan kalau untuk sampah ya gue trash bag gitu. Gue maksudnya pengurangan plastik tuh gue dan keluarga tuh emang diminimalisir seminimal mungkin. Cuman untuk paling nggak ada yang bisa gitu, jadi harus trash bag gitu kan. Itu udah paling jauh trash bag lah bener gitu. Ini juga tadi menarik sih Tanya, maksudnya tadi kayak ada ngomongin volume isi itu, gue agak ngelek dikit. Gue juga baru gitu. Oh iya. Tapi maksudnya emang benar, maksudnya kayak tadi kan gue juga kalau kita lihat tadi kan ada yang kayak mungkin beli berapa mili lebih hemat Rp1.000 gitu. Maksudnya itu emang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat juga kan. Sama itu juga sih yang berat tadi tuh, pola kebiasaan konsumsi masyarakat yang seperti apa gitu, daya belinya juga kayak gimana gitu kan.
Dia nih siklus keren sih, maksudnya ya Makasih. bener lah 10 tahun ke depan harusnya sih Iya. yang jadi bisa berubah tuh sekarang udah polanya dulu kali ya. Tapi Benar. kalau dari lu nggak tanya gue nih, kalau di rumah gue kayak gimana? Tanya balik dong. Lu gimana kalau di rumah? Lu gimana? Jujur, gue itu pasti ya. Kalau sama kayak Loki, kalau sampah untuk di rumah biasa lah ya. Kalau di rumah tuh pasti rata-rata juga bukan cuma tempat gue doang. Kalau mau buang, misalnya ada tempat sampah, kita plastikin gitu kan. Jadi biar kalau misalnya mau buang tinggal ambil plastiknya doang kan. Iya. Itu aja kayak gitu aja udah. Bayangin itu 1 minggu aja bisa berapa kali coy. Dan itu bukan cuma 1 tong sampah, bisa berapa gitu kan. Terus belum lagi sampah-sampahnya kumpulan dari plastik-plastik. Misalnya gue belanja online nih. Gue belanja online pasti makanan minumannya, misalnya gue beli kopi susu. Nah pasti itu udah plastik lagi gitu kan. Order lagi. Udah gitu pas nyampe di rumah gue, di packagingnya dikasih plastik. Terus di dalamnya ada plastik tokonya lagi. Wah gokil men, itu udah makin numpuk lagi. Belum apalagi packaging belanja online tuh misalnya bubble wrap aja kan jatuhnya udah plastik kan ya. Benar. Belum lagi kalau misalnya mungkin kalau gue ngelihat-lihat ya untuk kebutuhan mungkin kebersihan berhubungan dengan kebersihan tuh yang kayak misalnya yang perlu di-refill gitu kan. Itu kayaknya lebih sedikit daripada sebelum pandemi nggak sih? Atau kalau karena gini ya, ini dari logika gue ya, correct me if I'm wrong ya, Brenda ya. Karena gue ngebayanginnya karena kita selama di rumah kan berarti otomatis baju yang dipakai kan lebih sedikit. Terus kalau misalnya gue mau nyuci otomatis lebih sedikit. Terus kalau misalkan kita mau setrika otomatis gunain key spray dan lain-lain lebih sedikit. Kalau misalnya gue mau masak mungkin masih sama gitu ya, tapi mungkin untuk yang kebutuhan kebersihan mungkin kalau ngepel rumah akhirnya bisa jadi lebih jarang kali atau gimana gitu kan, mungkin lebih malas gitu. Tapi kalau dari Brenda sendiri tahu nggak sih atau punya data statistik yang berhubungan dengan apakah kira-kira selama pandemi ini waste management di dunia ataupun di Indonesia apakah lebih baik atau sama aja atau lebih buruk gitu? Kalau Indonesia aja dulu, nggak usah sampai dunia lah ya, jauh. Iya, Indonesia. Kalau soal waste management, aku sih kurang tahu ya datanya di Indonesia bagaimana. Tapi kalau untuk produksi sampah plastik ini ya, selama masa pandemi itu sebenarnya meningkat gitu. Karena ya balik lagi tadi belanja online, kemudian belanja online, kemudian mungkin apalagi terutama sekarang kan e-commerce kan banyak yang kayak promo di tanggal kembar gitu ya. Jadi wah kita pasti belanja dari nggak cuma dari satu toko gitu kan, dari 3 toko itu udah 3 bubble wrap gitu, 3 plastik gitu yang berbeda. Makanya itu lumayan meningkat sih kalau sampah plastik selama pandemi. Aduh, iya juga sih ya kayak gitu-gitu tuh yang mungkin jadi sulit. Makanya ini mungkin salah satu kerennya siklus ya mulai dari yang kecil dulu, yang kayak penggunaan sehari-hari gitu ya, setidaknya untuk dikurangin. Nanti kalau misalkan soalnya kalau lebih mungkin akan lebih, gue kebayangnya akan lebih gampang untuk kita adaptasi terhadap sampah-sampah kecil daripada yang gede-gede. Karena kalau misalnya gede-gede tuh lebih sulit apa sih kita untuk belanja online sama untuk kebersihan rumah. Lebih gampang kebersihan rumah kan maksudnya lebih diatur lah, ditata kira-kira sampahnya, daripada kalau belanja online udah impulsif, terus sampahnya pasti udah nggak pakai lagi, pasti langsung dibuang gitu kan. Yang kayak, maksudnya belum ada solusi juga kan kalau belanja online kira-kira packagingnya dan lain-lain biar untuk sampah plastiknya tuh kayak gimana. Tapi kalau untuk yang kayak kecil-kecil kan kayak siklus ini bisa jadi salah satu jawabannya gitu. Benar banget. Dari ini sih Tan. Kenapa tuh? Maksudnya sekarang mungkin fokusnya siklus refill ini masih di refillnya aja gitu kan. Tapi kedepannya nanti siklus refill ini mau mengembangkan fokus yang lain, berarti mungkin jadi ada waste management juga, atau mungkin yang gue pernah baca tuh yang mengganti kantong plastik pakai singkong. Oh ya, tahu. Kan Tan? Jujur aja enggak. Kantong plastik pakai kasava gitu ya, singkong. Iya, pakai kasava. Itu juga maksudnya apa mungkin siklus nanti ada kemungkinan ke depan ada fokus di bidang itu juga gitu.
gimana? Kalau untuk saat ini mungkin dalam jangka waktu dekat kita tetap fokusnya dalam bentuk refill ya. Jadi mengurangi sampah plastik dari produk kebutuhan sehari-hari gitu. Cuma nggak menutup kemungkinan juga mungkin nanti beberapa tahun ke depan mungkin ada inovasi baru, mungkin ada teknologi baru gitu yang bisa Siklus implementasikan. Itu kita mungkin bisa sih tiba-tiba Siklus mungkin jadi waste management, recycling gitu ya. Tapi untuk saat ini sih kita masih fokusnya ke refill kebutuhan sehari-hari. Soalnya judulnya udah Siklus ya Tan, kan sama-sama recycle ya Siklus. Iya makanya kan keren juga gitu. Udah logonya ini kan apa sih kayak lingkaran Ya, itu ada meeting nggak sih Kak? Ada meeting atau Brenda? Ada sih, jadi ya intinya tuh kita sebenarnya circular ekonomi ya, kita nggak mau yang ekonomi linear yang produksi terus habis itu buang gitu, tapi kita mau yang bisa berputar terus, dipakai berulang gitu, makanya ya siklus lah ya, siklus kan artinya putaran gitu ya, 1 siklus, 2 siklus, jadi logonya seperti itu sih. Iya. Yang kayak Itu gini makanya harusnya dapat perhatian pemerintah lebih nih. Suntik nah dana iya itu gua suntikin tadi dana, belum nanyain berhubungan dengan pemerintah tuh, gue pengen nanya lagi tapi Smart News ada yang mau lewat dulu. Buat teman-teman yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru banget.